Oke. Halo. Kembali lagi kita di BBS. Bincang-bincang santai. Kita kan udah kuliah nih selama sebulan ini nih. Gimana sih kalian? Ya sejauh ini sih alhamdulillah lancar ya. Cuma mungkin karena aku bikin itu karena di teknik ya, jadi kayak setiap hari ketemu matematika mulai jadi bosan banget sih, kayak harus mikir terus setiap hari gitu sih. Kalau aku mungkin sebulan, kita ada sebulan setengah ya berarti kira-kira. Iya, sebulan setengah ya. Aku sempat drop kan kemarin. Kenapa tuh kan ada tuh? Ya kayaknya memang lagi imunitasnya lagi jelek aja. Terus kebetulan lagi banyak tugas juga kan pas itu. Jadi justru dengan aku drop itu yang tugasnya makin numpuk, makin banyak. Ya lagi sekarang cuacanya belum panas banget ya. Iya sih, panas banget ini kalau Semarang enggak ngotot. Apalagi kalau jam kita pulang kuliah kan. Rasanya tuh kayak matahari sama Semarang deket banget gitu loh. Iya. Jadi kamu kok pakai baju itu sih? Iya sih, Mas. Oh ini. Siapa tuh, kan? Ini tuh jersey poli sebenarnya. Jersey poli. Oh, Jadi sebenarnya aku niatnya tuh habis dari sini emang langsung ada acara volley latihan gitu. Emang latihan rutinitas. Udah berapa lama tuh, Bang, kamu main volley? Aku main volley itu sekitar dari SMP kelas 3-an lah. Kelas 3 itu aku mulai volley karena awalnya itu kan baru iseng di karena dulu kan temanku ada yang punya bola volley, ada yang punya, terus ya udah dia iseng main, tapi mainnya di jalan nih, baru main di jalan kan. Jalan kayak gini. Iya, jalan gini baru jalan raya gitu di samping. Karena waktu itu kan belum kenal orang volley yang volley nih. Terus itu tapi iseng nih sore-sore nggak tahu mau ngapain karena main bola terus kan bosan ya. Iya, bener. Terus karena temanku punya bola volley nih, jadi ya udah pasing-pasing aja gitu main di lapangan. Udah beberapa hari tuh main di pinggir lapangan itu, langsung nih tiba-tiba ada tetanggaku, kebetulan dia juga main volley terus, udah agak tua sih, tapi dia ngajak daripada main volley di sini ganggu jalan kan, karena rame juga tak atau gimana gitu, diajak lah tuh langsung main volley di lapangan di dekat rumahku. Dan kebetulan dari saat itu aku suka volley, suka sama sekarang. Oh, berarti tanggamu itu yang ngajarin kamu, Mas? Iya, ngajarin gitu, bener-bener dari nol. Aku nggak punya basic volley sebenarnya, cuma tahu passing doang gitu. Nggak ada basic, dia ada volley tapi ternyata suka karena emang dari dasarnya tuh aku suka lah. Jadi hobi ya sekarang. Jadi hobi. Karena ada hobinya apa nih? Aku sebenarnya suka nonton film ya. Nonton film dari Inggris suka, dari US suka, dari Korea juga suka. Indonesia? Suka dong. Oh, Tapi lebih jarang nonton yang Indonesia. Kenapa tuh kok jarang nonton? Soalnya aku biasanya kalau nonton film itu sekalian belajar bahasanya. Jadi memang nembaknya langsung yang kalau nggak Inggris British ya yang US. Kan dari itu aja udah kelihatan banget kan, kedengarannya beda gitu loh. Beda, iya. Terus sih belajar. Iya. Seru soalnya belajar dari film. Jadi kayak kita nggak terbebani sama belajar yang kontekstual gitu. Sama ya kalau bosen gitu kadang nonton. Berarti emang udah dari dulu suka banget. Dari dulu, dari SD. Ini sedih. SD. Wow. Jadi tuh kira-kira kalau misalkan ini ya, kira-kira dari SD itu gitu nggak sih berapa film yang udah ditonton? Kayak bener-bener dulu tuh karena mening ayah sih. Ayah kan kalau malam tuh kan kadang di channel itu kan ada film-film kayak Harry Potter, Narnia, terus Lord of the Rings gitu kan. Awalnya gara-gara film itu terus ya udah nonton aja, terus ngerasa tertarik, terus makin dipelajari kan. Sebenarnya tuh film itu tuh nyeritain apa, akhirnya jadi suka sekarang. Jadi merembet ke negara-negara lain juga. Kalau kamu suka nonton film di rumah lewat aplikasi atau ke bioskop? Aku lebih suka di rumah. Di rumah. Soalnya kadang nonton sendiri tuh vibe-nya lebih dapet.
lebih enak ya. Iya. Lebih enak gitu ya. Sama mampir keluar juga sih. Tapi kalau emang lagi pengen bareng-bareng sama temen ya ke sinema. Terus kalau film tuh ada nggak sih rekomendasi film yang benar-benar menurut tuh bagus banget, kayak plot-nya dapet, terus vibes-nya ngena banget di film itu. Kira-kira rekomendasi kamu nih yang menurut kamu ratingnya 10/10? Kalau aku ya, Film aku apa karena suka yang genrenya fantasi, fantasi dan itu kebetulan film pertama aku juga. Dan sampai sekarang aku masih suka banget. Harry Potter. Itu Harry kalau Potter. buat belajar bahasa Inggris bagus Oke, banget. Bagus banget deh. Alurnya bagus. Walaupun kalau dibandingin sama novel jauh ya. Malah jauh ya kalau sama. Jauh banget, jauh banget. Sebenarnya lebih seru di novel tapi filmnya nggak kalah seru. Harry Kamu- Potter tuh British ya? British. British ya? Kayak susah gak sih akhirnya tuh bisa gitu? Kayak Karena- kadang kan gak jelas gitu kan. Karena film lama ya, karena jadi masih kalau menurutku ya, masih lebih gampang diterima daripada yang film-film baru. Rasanya enak banget. Denger tuh enak. Kalau Mbak Nadia tuh ada nggak sih satu film yang kamu tuh kedepannya tuh ingin banget nonton? Kayak misalnya tahun depan mungkin. Iya yang atau ditunggu apa, ya, yang ditunggu. bener-bener ditunggu. Masih berhubungan juga sama Wizarding World ya. Jadi Harry Potter itu dia ngeluarin prequel. Justru itu series juga tapi nyeritain berapa ratus tahun gitu sebelum Harry Potter. Dan ini masih ongoing sampai sekarang. Terakhir kali series ketiga itu 2022. Series mendatangnya belum konfirmasi. Jadi fans tuh masih kayak nunggu-nunggu banget. Nunggu. Ini kapan ada lagi? Karena emang bagus banget ya, jadi Ah. karena bener-bener ditunggu banget ya. Judulnya Fantastic Beasts. Fantastic. Keren. Kalau Eksa nih, kita kan Iya. kita nih, apa sih hobi kita tuh apa? Kalau hobi sih sebenarnya gimana ya? Aku tuh bingung sih. Kamu ngerasanya tuh kayak gak ada hobi, cuman aku lebih seringnya tuh renang. Renang bukan atlet loh ya, cuman main air aja. Main aja. Iya. Jangan. Kalau aku renang tuh biasanya tuh lebih sering di hari Sabtu atau Minggu. Dan Weekend. pagi Weekend ya? Iya, weekend pagi. Biar dia kan nggak panas itu, biar nggak gelap. Oh gitu. Udah gelap. Pakai sabun dulu kalau renang. Iya dong. Diolesin gini dulu kan. Iya. Renang tuh mulai sekarang tuh dari kapan sih? Sa? Kalau renang aku dari SD, soalnya dulu kan SD ada pelajaran renang tuh. Oh. Nah, mulai dari itu, walau dulu kan nggak bisa renang, cuman di tengah-tengah doang main Iya, sama temen-temen. Habis itu mulai diajarin, mulai bisa dikit-dikit, lalu sampai sekarang belum bisa lah ya. Masih segini doang. Bohong sih kalau dia balik. Aduh. Masih nggak bisa sih. Pasti skill renangmu lebih jago daripada apa yang Dari jarang kita nih renang, ya. dari kita yang jarang renang gitu kan. Belum tentu juga sih. Terus kayak kamu kan pasti tahu nih kayak basic renang tuh kayak gimana aja. Terus kayak tips dong buat orang-orang yang bener-bener mau bisa renang, cuma kayak dia dari dulu tuh pengen dia tuh dari dulu mau renang, cuma masih belum terlalu bisa renang tuh tipsnya apa sih biar cepat bisa gitu? Kalau dari aku nih ya, kalau kamu renang tuh jangan panik. Jangan panik. Jangan panik aja. Oh, jangan panik. Iya, jangan panik. Kalau Kuncinya jangan panik. kuncinya itu udah sebenarnya. Kalau mungkin gerakannya atau langkah-langkahnya tuh menurutku di luar sana tuh banyak yang nge-share juga. Udah banyak yang ngasih tahu, cuman intinya itu jangan panik. Jangan panik. Kalau gitu kamu ya. panik kamu akan kelombalan. Oh, Gitu. Iya. Jadi mungkin kalau rasa panik itu memberatkan tubuh sih bukan gitu. Biasanya kalau renang gitu di mana nih? Kalau aku di Kodam sih. Oh, deket ya? Iya, deket aja. Enak gak sih renang itu? Enak-enak nggak enak sih, cuman lebih banyak enaknya. Oh, enggak enaknya kenapa tuh? Gak enaknya rame. Oh, rame. Kebanyakan Oh, orang, rame. jadi kolamnya tuh penuh gitu loh, nggak bisa buat apa-apa gitu. Enaknya dia Murah. murah, tempatnya bagus udah. Orang Dekat. Indonesia banget itu. Jadi murah terus juga kualitas ya. Iya. Biasanya kalau renang sama siapa nih? Kalau renang, kalau akhir-akhir ini masih sering sama keluarga, soalnya kebetulan juga orang tua tuh masih suka renang. Kalau sebelum-sebelumnya itu renang sama temen, berdua doang gitu. Temen kan juga pernah ikut kelas juga nih. Nah dia tuh juga kadang ngajarin aku juga gitu. Ngajarin buat ininya ya, kayak Gerakan. Iya, gerakannya kalau misalnya aku ada yang salah dia benerin gitu lah. mau dong kapan-kapan diajarin. Aku juga ikut dong. Ayo. Sebenarnya tuh
bisa renang itu harus punya keahlian nggak sih, kayak lu harus punya bakat buat renang nggak sih? Enggak sih sebenarnya. Enggak. Kalau kamu rajin belajar, rajin mencoba, dan kamu nggak takut tenggelam gitu, oh gitu. kamu akan bisa. Berarti selain nggak panikan, kunci yang lain juga harus berani ya. Iya berani juga. Kalau kamu udah lihat kolamnya dosanya 1,5 meter, dan misalkan tinggimu baru 148 sekian. Itu aku kayaknya. Kalau kamu takut, kayaknya aku nggak bisa deh. Ya, kamu akan nggak usah terus. Iya, kamu harus mau mencoba, iya gitu. Soalnya tuh kayak ini bener banget ya. Ini kejadian di aku soalnya lihat kolam yang tingginya udah pasti lebih tinggi dari aku tuh kayak nanti aku tenggelam nih. Nanti kalau misalnya nggak bisa renang, nggak bakal bisa. Atasnya Makanya, gitu ya. gimana? Jadi ya itu makanya kalau renang kadang lebih milih yang di pinggir aja atau yang lebih rendah. Lebih rendah gitu ya. Soalnya udah takut duluan. Nanti kalau nggak bisa ngapung gimana? Ini kan suka renang nih. Pernah nggak sih renang di laut gitu? Kalau di laut, kalau renang enggak sih, cuma main air aja. Oh, main air. Iya, main air. Soalnya kan kalau misalkan pernah di laut nih, namanya nih kayak beda nggak sih renang di kolam sama di laut itu? Beda banget. Ya? Karena di laut tuh ada ombaknya. Oh, jadi iya bener. kalau kita ngelawan itu berat banget rasanya. Iya. Gitu. Sama kalau pengalaman itu di laut tuh kadang ada hewan-hewan yang punya duri-duri tadi. Oh, Jadi kadang tuh rasa terinjek. Pernah keinjek gitu. Iya. Jadi kayak ada rasa takut dikit, cuman kayak nggak ngalangin juga sih. Cuma itu aja. Aku yang pengen banget itu snorkeling dulu. Asik sih, cuman kayak gimana ya, kalau snorkeling aku masih belum berani. Oh. Padahal sekarang nang ya. Mana sekarang nah? Iya, kayak snorkeling tuh kayak kita kan masuk tuh. Iya. Tapi gimana gitu rasanya? Gitu. Kalau dari kalian nih, kalian kan sama-sama punya hobi di bidang olahraga ya. Ada yang ikut kompetisi juga gitu nggak sih? Aku enggak sih. Aku pernah ikut beberapa kompetisi. Oh. Ya tapi nggak pernah menang ya. Aku sih ikut. Iya, ikut ya. Karena gimana ya, mungkin aku diri aku sendiri tuh masih belum terlalu jago, jadi tim dan kekuatan timku tuh masih belum bisa ngimbangin yang lain mungkin ya. Jadi masih kalah lah, dan aku sama teman-teman tim juga masih latihan terus buat meningkatin kualitas kita biar bisa menangin beberapa kompetisi ya, seenggaknya bisa menangin 1 atau berapa gitulah. Jadi untuk kompetisi itu menurutku tuh gak gampang, karena selain harus jaga fisik, mental kalian itu juga harus kuat banget buat ngadepin kalau misal ketemu tim yang lebih besar gitu, yang lebih ada namanya gitu kan. Iya, Kalau iya. ketemu sama yang tim yang kayak Ketenjogo dulu kan, mentalnya itu ada ya. Jadinya kita benar-benar harus nyari mental kita sih kalau misalkan mau berkompetisi dan mau menang itu harus secara mental. Tapi kan kamu dari mengikuti kompetisi lo kan kamu udah punya pengalaman dong. Dapat pengalaman baru, dapat kayak misalnya kita bertanding lawan musuh yang lebih gede namanya. Kamu jadi kayak tahu, oh jadi gini rasanya ini. Kayak misalnya di pressure sama penonton lawan gitu kan. Jadi kamu punya pengalaman di situ kan. Bisa dikembangin lagi tuh. Iya. Kayak buat ini sih emang tantangan di kompetisi itu supporternya juga sih. Supporternya kan dengan rusuh ya, rusuh gitu kan. Nyorakinnya tuh kayak bener-bener sampai kena mental banget. Yang ngerti dari hati gitu ya. Kayak dan kita tuh harus menjaga diri kita, nggak boleh kemakan mental kita. Kalau kita kemakan mental kita ya udah. Itu bisa biar fokus gak sih? Iya, biar fokus dan bisa-bisa mainnya jelek. Dan soalnya pernah sih, aku pernah pengalaman karena itu bener-bener pertama kali aku ikut kompetisi kan. Bener-bener pertama kali aku tuh grogi, demam panggung lah. Iya, itu enggak. Dan entah kenapa nih tiba-tiba tuh mainku tuh nggak kayak biasanya. Jadi bener-bener nurun performa banget sih. Kayak kalau main volley kan kita harus loncat juga, itu untuk loncatannya juga nggak berkurang karena grogi itu. Sebenarnya tuh
kita mau nunjukin ke orang-orang kalau kita tuh hebat, kita bisa. Kita gitu. punya Cuma kemampuan itu. iya, gitu. bener. Cuma karena mentok ya kena mentalnya itu tadi ya. Susah sih, susah. Yang tadinya kamu pengen lompat, keberatan. Iya. Kayak benar-benar halangannya tuh itu sih di penonton juga ngaruh banget sih. nih. Terus kalau rencana masa mendatang nih, di kuliah juga ada UKM. Sport Iya, gitu. karena aku juga ikut. Oh gitu. Ikut juga volley beberapa kali ikut volley. Dan mungkin untuk saat ini aku nggak terlalu fokusin buat ke volley ya karena aku merasa aku nggak tinggi. Gitu sih, karena soalnya itu lihat dari atlet-atletnya pun para pemain atlet tuh yang di posisiku nih, di posisiku tuh paling pendek ya, aku nyari yang paling pendek ya di timnas ya atau di liga manapun ya, itu tuh 185, 186 tuh itu udah paling pendek di posisi aku. Kamu posisi apa sih? Aku posisinya Libero. bukan kayak spiker gitu sih. Oh, striker. Iya. Gak mau nyoba jadi libero tuh. Sebenarnya Banyak. iya banyak kayak cuma buat kualitas passingku sendiri tuh bagus. Aku tuh kurang bisa passing, aku bisanya mukul karena apa? Orang-orang tuh nilai aku tuh keunggulan aku tuh di lompatan gitu. Jadi memang aku nggak setinggi orang-orang lain tapi aku bisa lompat gitu. Gitu sih. Jadi banyak banget aspek yang diperhitungkan ya. Iya benar banget. Jadi buat fokusin jadi atlet volley itu nggak gampang karena ya itu kalau aku tuh kepentok di tingginya. Kalau misalkan lihat di atlet luar nih, wah malah lebih ini lagi Jangan dong. karena tinggi mereka tuh udah 190, 192, gitu tingginya. Kayak ya Allah aku harus cuma 170 nggak sampai kan, bisa apa gitu kan. Jadi saat ini fokusin ke volley udah kayaknya aku bakal jadiin volley hobi aja. Cuma kalau misalkan memang ada kompetisi dan aku dibutuhin sama tim, aku Siap sih maju. siap. Langsung maju. Bisa. Langsung. Seru nih. Kayak punya komunitas sendiri ya. Iya. Oh, Kayak ngobrolin tentang volley itu forumnya luas, jadinya enak. Kita juga bisa gampang banget dapet temen dari itu. Oh iya benar-benar. Gitu sih. Terus kalau menurut kalian tuh gini, dari tadi kan kita ngobrolin soal hobi nih, hobi ya, hobi kita masing-masing. Jadi tuh menurut kalian tuh hobi tuh kayak gimana sih? Menurut kalian tuh hobi tuh apa sih? Dari siapa dulu nih? Kamu dulu. Aku aja. Dari aku nih hobi itu suatu kegiatan yang kita lakuin tuh waktu kita senggang dan kegiatan itu tuh bisa kayak nge-refresh pikiran kita gitu loh. Jadi lebih fresh gitu. Dari aku gitu sih. Ya sebenarnya bersama. Karena kan pengisi waktu ya, pengisi waktu luang. Iya. Terus kalau dari aku sendiri sebisa mungkin nyari hobi itu yang bermanfaat. Iya, Jadi biar walaupun kita lagi suntuk, lagi nggak ngapa-ngapain, lagi gabut gitu, kita ngelakuin sesuatu yang at least itu ada dampaknya buat diri sendiri. Kalau bisa ya buat lingkungan juga. Kalau ini gimana? Hobi itu apa sih? Ya nggak jauh beda sih emang, karena hobi kan suatu kegiatan yang dilakukan pada saat waktu senggang kan ya. Iya. Dan emang itu emang harus di waktu senggang itu menurutku ya emang harus dilakukan sama kegiatan yang benar-benar bermanfaat. Kalau misalkan kalian melakukan kegiatan yang nggak bermanfaat di waktu senggang jadi sia-sia dong. Makin nggak produktif kan. Iya benar, malah merugikan diri sendiri kan. Menurut aku punya hobi itu gimana ya? Punya hobi itu emang sebuah bukan keharusan juga sih, gimana ya? Kalau bisa iya. Kalau bisa ada, Bisa ada. Iya. Biar kalau waktu senggang kalian tuh Gak terbang nggak sia-sia terbang gitu sia-sia. lah. Pasti ada kegiatan yang aku suka ini nih, jadi waktu mau buat ini yang Betul. hal yang bermanfaat gitu sih. Tapi kalau dari aku sendiri, aku juga kadang harus benar-benar memanage waktu buat ngelakuin hobi sih. Karena bener. nonton film tuh bisa kebawa loh, maksudnya kayak Gitu. kalau udah bagus banget nih, Maraton gitu ya terus jadinya. nonton terus, Iya. itu kan juga nggak baik. Apalagi kalau misalnya lagi ada tugas kok malah nonton, gitu. Kadang ya ini kadang reminder buat aku sendiri juga ya. Jangan sampai kebablasan lah, walaupun itu bermanfaatnya. Kalau buat Nadine kan kamu suka nonton film tuh. Kamu ada kayak rasa aku pengen buat film atau aku pengen main di film gitu?
Ada nggak sih gitu? Kalau aku nggak kesana ya, tapi aku Tapi- pengennya itu sempat kepikiran, wah aku pengen jadi translator nih. Oh. Kesana ya, makanya. Oke. Bukan aku ingin jadi aktornya atau Buat filmnya atau gitu. bikin filmnya, tapi aku pengen jadi Terus aku jadi translatornya nih. Karena kadang pernah nggak sih nemuin film yang kok gini artinya, Oh iya. kok iya. kayak terlalu formal atau malah nggak dapet. Maksudnya apa sih kok translasinya bingung gitu. Ya aku pengen apa ya kayak memaknai film itu tuh sebenar-benar makna dan gampang dipahami sama orang awam sekalipun. Kalau bisa nemuin itu di film berarti bahasa Inggrisnya udah keren. Ya mas sambil belajar juga. Oh, iya. Langsung guys jadi translator bisa kali ini. Bisa nih. Nyambi ya. Iya. Nyoba aja tuh translating di YouTube yang sekiranya nggak ada subtitle. Oh bener juga ya. Iya Bisa bisa. kan? Bisa. Ide bagus tuh. Kan selain bisa ningkatin hobi sama skill juga bisa jadi karir kan. Iya. Siapa tahu. cuan juga ya. Cuan kan. Karena zaman sekarang tuh bener-bener harus manfaatin teknologi juga kan. Iya. Kayak, Ini ngaruh banget loh. Apa-apa kan sekarang kayak ada film baru nih, satu dunia bisa langsung tahu. iya benar banget gitu. Otomatis kan translator juga langsung. Dibutuhin kan. Heeh. Banyak. Terus sih pengen freelancer jadi translator. Ya saranku sih kalau mau translator film itu jangan ke situs-situs ini. Iya, bener. Iya deh. Kalau enggak untuk konsumsi pribadi dulu aja. Iya benar. Oke, seru banget hari ini jadi aku bisa tahu lebih kalian dan apa ya sebenarnya mainstream ya, cuma karena di belakangnya ada latar belakang sama cerita yang berbeda jadi unik. Benar-benar. Dan buat kalian teman-teman yang di rumah yang nonton BBS ini kali ini, kita saranin kalian buat punya hobi yang benar-benar bermanfaat dan bisa dilakuin pada saat waktu senggang dan itu sangat bermanfaat buat kalian diri sendiri. Dan itu aja dari BBS. See you.